Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Biru, Suara Ekspresi. Baik, pada kesempatan kali ini kami mengambil tema podcast Gak cuma juara, cerita di balik layar ekosistem prestasi mahasiswa. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, tentunya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Alfat dan rekan saya Sabrina Aisyah Zulpa. Pada hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat expert di bidangnya tentunya. Yang pertama kita kedatangan narasumber yaitu Bapak Nars Safri, MCAP, SB, MB, oke. Sangat panjang sekali Jadi Pak. susah bacanya ya Pak ya. Iya. Yang merupakan staf bidang yang merupakan staf wakil rektor kemahasiswaan Universitas Riau. Oke, dan narasumber kedua kita ini tidak kalah hebat juga ya. Ada Bang Dwi Angga Saputra yang merupakan Presiden Direktur UKM URC 2024. Betul gitu Bang? Betul, Oke. halo semua, salam kenal. Ya, panggilan siapa nih Bang? Bang Angga aja. Oke, Bang Angga. Nah, dari tema kita mengenai cerita di balik layar ekosistem prestasi mahasiswa. Pak, Sabrina mau tanya nih Pak. Bagaimana ekosistem prestasi mahasiswa dalam konteks kampus itu sendiri, Pak? Oke, makasih Sabrina. Ya, Pak. Tadi Alfat susah menyebutkan nama. Saking panjangnya ya. Panjang gelarnya. Aduh. Karena tidak familiar mungkin Iya. dengan gelar-gelar di keperawatan. Dan kemudian kami ini bertugas sebagai staf pendampingnya Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang dari unsur dosen. Ya, kita diminta bantu. Sebenarnya tidak hanya saya, ada beberapa tim dari berbagai fakultas tentunya. Terus kalau bicara ekosistem ya di Universitas Riau, mungkin bisa salah satu instrumennya adalah prestasi kayaknya. Iya, betul. Prestasi kalau kita merujuk pada prestasi di Universitas Riau itu atau di perguruan tinggi lain itu ada dua hal yang harus kita tahu. Yang pertama adalah namanya IKU atau Indeks Kinerja Utama Rektor. Kemudian yang kedua adalah Simkat Mawa. Simkat Mawa itu adalah sistem pemeringkatan mahasiswa atau kemahasiswaan. Nah, dua hal ini berbeda nih. Yang satu IKU itu menjadi capaian atau menjadi target bagi universitas dalam hal prestasi mahasiswa, tapi yang diambil itu adalah jumlah mahasiswa yang berprestasi. Oke. Sementara kalau Simkat Mawa itu adalah jumlah prestasi mahasiswa Yang dicapai, Pak? yang dicapai. Itu ada dua hal yang berbeda. Iya. Sehingga kalau merujuk dari hal itu, memang kalau untuk IKU saat ini kemahasiswaan itu adalah salah satu yang paling atau yang tidak mudah mencapai IKU-nya. Oke. Perjanjian antara WR3 dan rektor itu awalnya 30% pencapaian IKU dari jumlah mahasiswa. Itu targetnya, Pak? Target. Sehingga ketika kita breakdown dengan hasil yang ada, itu rapornya jadi merah dia. Oke. Dan itu diketahui oleh seluruh fakultas. Tapi setelah dikaji ternyata kita tidak bisa pakai angka 30%. Karena apa? 30% itu hanya jumlah prestasi mahasiswa. Jadi mahasiswa A memiliki prestasi 5, dia hitungnya 1. Oh iya ya. Dia hitungnya 1. Berbeda dengan Simkat Mawa, mahasiswanya 1, prestasinya 5, dia hitung 5. Oke. Gitu. Nah, kembali lagi ke IKU tadi. Posisinya kemahasiswaan mungkin posisinya tidak mencapai target 30%. Nah, karena apa? Karena ternyata ada rumus tertentu yang diberikan oleh kementerian sehingga kita nggak mungkin mencapai 30%. Dan hari ini kita melakukan perjanjian kembali dalam mencapai IKU itu hanya di 3%. Nah, ketika kita melihat di 3%,
kita insya Allah hampir mendekati di angka 3. Memang belum 3, tapi sudah mendekati angka 3. Artinya sebenarnya kalau melihat prestasi kita sudah sampai pada tahap jumlah prestasi itu sudah. Hanya saja mungkin beberapa hal kita mungkin instrumen kedua adalah mahasiswa Pilmapres, mahasiswa berprestasi itu di tingkat nasional selalu kita kalah dengan prestasi mahasiswa yang sifatnya internasional. Jadi kalau ditanya ekosistem, insya Allah sih di Universitas Riau ekosistemnya sudah baik. Hanya saja perlu meningkatkan kualitas walaupun tidak meninggalkan kuantitas dari jumlah prestasi tersebut. Karena memang kita tidak mudah bersaing. Kalau misalnya perguruan tinggi di Jawa, 10 prestasi terbaik itu adalah internasional semua. Kita mungkin 3 internasionalnya, sisanya nasional. Maka kita masih kalah di bidang itu. Tapi yang paling penting adalah angka 3% tadi, artinya itu adalah sumbangsi dari seluruh mahasiswa yang memang harus kita tingkatkan lebih dari 3%. Itu sih yang bisa saya gambarkan untuk saat ini bagaimana sebenarnya kegiatan kemahasiswaan dan kelembagaan mahasiswa. Oke, berarti target dari IKU tadi sudah tercapai. Namun ketika kita keluar ke Jawa melakukan perlombaan nasional, kita kalah sama mahasiswa-mahasiswa yang ada di Jawa karena mereka udah peringkatnya internasional gitu ya Pak. Jadi kita butuh pengembangan di bidang internasional juga ya. Betul. Itu menjadi tugas juga sebagai kemahasiswaan ya Pak. Betul. Ya. Jadi sekarang ini juga maka kegiatan di kelembagaan mahasiswa itu kita tidak lagi minta tingkat wilayah sebenarnya. Kita sudah minta paling rendah itu tingkat nasional dan internasional. Jadi dibiasakan baik kita menjadi tuan rumah ataupun kita mengikuti kegiatan di luar daripada universitas. Dan yang paling utama adalah kegiatan yang ada di bawah kementerian. Oke, untuk Bang Angga nih. Mengapa ekosistem pengembangan prestasi mahasiswa itu sangat penting sekali, Bang? Oke. Sebelumnya makasih Alfa, makasih Sabrina juga sebenarnya sini saya mau apresiasi untuk BEM khusus dari Kemenrisma yang udah mengadakan podcast Suara Ekspresi ini tentunya membahas tema prestasi. Apresiasi untuk BEM karena mungkin di tahun ini kita udah mulai concern lagi. Oke, tepuk tangan dulu dong. Prestasi apalagi hari ini kita bahas terkait yang namanya penting itu ekosistem prestasi. Ya mungkin kalau sebelum-sebelumnya menterinya itu Bang Huda juga udah sering juga tuh bahas sama saya terkait gimana cara kita membentuk ekosistem prestasi Untri yang lebih baik gitu di tahun ini. Nah, seberapa penting ekosistem prestasi itu gitu kan. Nah, ini kita bahas dulu dari sisi mahasiswa gitu. Tentu kita sebagai mahasiswa kalau namanya prestasi kita pengen banget gitu. Karena juga apalagi sekarang dari kemahasiswaan juga ada banyak ya Pak reward untuk mahasiswa berprestasi seperti itu. Nah, cuman pertanyaannya adalah gimana sih cara kita untuk berprestasi tadi. Nah, sebenarnya untuk ekosistem prestasi ini itu memang bisa dibangun melalui 2 hal. Yang pertama itu memang dari kelembagaan itu sendiri. Karena balik lagi kalau kita tahu ya kunci mahasiswa itu bisa bergerak, bisa berinovasi, kuncinya itu memang dari lembaga. Gimana lembaga-lembaga tadi bisa mengadakan kegiatan-kegiatan menuju prestasi. Contoh mungkin ada bidang penulisan atau ada bidang yang non akademik atau yang berbasis. Sekarang kita Untri itu memang fokusnya ini ya Pak, prestasi yang berbasis Puspresnas, baik PKM atau IMB seperti itu. Nah mungkin lembaga-lembaga bisa mulai mengadakan kegiatan-kegiatan seperti itu yang pada nantinya menunjang kompetensi gitu. Bahkan mungkin sekarang nih, kalau dulu Abang ya waktu menjadi presiden direktur juga, seluruh kelembagaan, BEM, DPM, UKM, bahkan sampai di tingkat fakultas, dari wakil rektor 3 dan wakil dekan 3-nya memang menuntut kelembagaan mahasiswa sekarang itu harus punya program yang berbasis tadi IKU 2 tadi. Karena kita juga mau mengejar IKU di nasional, paling enggak memang untuk menunjang akademik ataupun biasanya kita lembaga tuh punya event-event nasional gitu kan, event nasional, event lomba. Itu juga kita kan pengennya hal tersebut itu anak Untri juga ikut. Jadi ya kalau misal kita lomba keluar agak susah nih mungkin anak Untri ikut. Jadi misal kita buat lomba sendiri, anak Untri menangkan itu juga bagus untuk IKU kita sendiri seperti itu. Jadi memang fokusnya sekarang memang untuk mahasiswa bisa berkembang, sering kita juga katakan sekarang lembaga mahasiswa, kelembagaannya dulu itu memang harus selaras gitu untuk sama-sama menciptakan ekosistem yang baik ini. Lalu kedua memang dari segi kemahasiswaan atau dari segi birokrasinya yang mungkin harus bisa mendukung. Mungkin kalau dilihat sekarang saya juga apresiasi gitu kepada kemahasiswaan, khususnya Biro Kemahasiswaan Untri yang mungkin udah mulai membangun ekosistem ini dengan baik. Khususnya sekarang itu mungkin
kawan-kawan juga tahu ya adanya reward mahasiswa. Iya, Nah itu benar. benar terasa impactnya di mahasiswa sendiri. Jadi udah ada nih tujuan lain mahasiswa itu selain berprestasi, selain untuk ningkatin value dirinya, oh ternyata ada reward tambahan nih dari rektorat, dari kemahasiswaan. Ternyata kita nih diapresiasi seperti ini gitu loh. Jadi itu memang mendorong kita yang lain gitu. Jadi memang ekosistem prestasi ini sangat penting dibangun ya. Balik lagi seperti Pak Safri katakan tadi, untuk sama-sama kita bangun IKU, sama-sama kita tingkatkan sindikat mawa, dan yang paling penting mungkin kurangnya sekarang balik lagi kalau Pak Sarfi bilang tadi, ambillah contoh Mapres, ketika kita ke nasional mungkin kita kurang gitu. Nah sekarang ekosistem UNRI yang kurang itu adalah gimana kita mempersiapkan itu dari lama, dari jauh-jauh hari, gimana proses pengembangan, proses pelatihannya itu yang mungkin masih kurang di kampus itu yang mungkin kita coba bangun lagi kembali tahun ini. Ya sebenarnya kita bangun tahun ini bukan untuk tahun ini, kita bangun tahun ini untuk tahun depan, untuk tahun berikutnya. Itu langkah strategis yang menurut Abang harus kita ambil lah dari UNRI itu sendiri. Gitu. Jadi saya menambahkan langsung aja. Boleh, Pak, boleh Pak. Nggak usah terlalu formal. Iya. Jadi kenapa tadi kita bicaranya Mapres, kemudian bicara tentang IKU, bicara tentang SIMKAD Mawa, karena memang itu adalah instrumen yang dilihat di nasional. Mapres itu adalah mahasiswa berprestasi yang dinilai adalah jumlah prestasinya. Kalau ada kegiatan Belmawa yang lain seperti yang disampaikan yang hari ini yang familiar mungkin PKM ya, sampai ke PIMNAS, NUDC yang bahasa Inggris, debat bahasa Indonesia, untuk teknik ada robotik, kemudian MTQ, POMNAS dan lain sebagainya. Nah, prestasi-prestasi itu dikumpulkan oleh seorang Mapres. Nah, maka instrumen kita adalah Mapres kita sudah selevel mana. Maka itu akan mencerminkan prestasi yang lain. Nah, maka yang paling utama adalah kami di tingkat universitas bersama ada 12 kelembagaan di tingkat universitas. Selain BEM ada DPM, ada 10 UKM. Itu sudah menyamakan persepsi tentang kegiatan kelembagaan. Kalau boleh kita apresiasi bahwa dana kelembagaan mahasiswa untuk UNRI ini kayaknya terbesar nomor 2 di Indonesia. Wow. Keren banget. Itu sampai dengan 1,2 M. Itu kita berikan untuk 12 kelembagaan. Kita nggak akan usik itu sampai hari ini. Itu Wakil Rektor dan Bu Rektor sudah itu silahkan teman-teman kelembagaan itu untuk menggunakan sedemikian rupa. Sehingga hari ini untuk kelembagaan di tingkat universitas sudah membagi porsinya. Mana yang kegiatannya bersifat seremonial, misalnya seremonial itu pentas seni apa segala macam, kemudian bersifat substansial. Nah, substansialnya yang mau kita perbanyak. Kemudian kita indikatornya itu 50% dana kelembagaan itu dibuatkan kegiatan dalam rangka mencapai IKU yang disampaikan. Di tingkat universitas sudah melakukan itu. Kita sudah sepakat dengan 12 kelembagaan. Baik dengan cara menjadi tuan rumah ataupun dengan cara mengikuti kegiatan di luar. Nah, di luar kegiatan yang diikuti oleh pengurus UKM dan kelembagaan di tingkat universitas itu dananya beda lagi tuh. Tapi memang itu pun tidak cukup kan? Ya. Kita sering, karena apa? Sekali tiket pesawat sekian. Maka ayo kita bikin menjadi tuan rumah. Kemungkinan besar kita mendapatkan prestasi lebih banyak karena pesertanya lebih banyak dari kita. Iya. Pasti. Kemudian yang kedua, nilai tuan rumah itu juga tinggi. Itu dinilai oleh kementerian. Nah, maka yang mungkin menjadi PR kita adalah untuk membangun ekosistem adalah bagaimana di tingkat fakultas, di tingkat jurusan, di tingkat prodi itu juga melakukan hal yang sama gitu. Betul, Pak. Memprioritaskan kegiatan-kegiatan ke kementerian. Nah, itu yang belum. Betul, Pak. Saya kira ekosistem ya miriplah dengan atmosfer. Nah, atmosfer kita di Universitas Riau itu belum sama mungkin frekuensinya karena ada yang ya, tapi tetap kita apresiasi ya kegiatan-kegiatan di prodi itu cukup luar biasa juga kan. Bahkan ada yang nasional. Mungkin itu yang menyambung apa yang disampaikan Angga tadi. Jadi pihak kampus itu berperan ya Pak, berperan dalam prestasi mahasiswa serta bekerja sama dengan kelembagaan. Sudah menetapkan persepsi, menyamakan persepsi. Nah, lalu Pak, adakah gitu kan
tim khusus yang untuk menangani prestasi-prestasi mahasiswa tersebut. Karena kalau memang rasanya di bidang kemahasiswaan aja nih untuk mengambil tindakan di bidang prestasi tersebut, tentu dosen-dosen lain juga harus berperan ya Pak ya. Oke. Kita di kemahasiswaan itu staf ahli ya atau staf pendamping seperti kami ada. Kemudian ada tim-tim khusus. Seluruh kegiatan yang ada di Melmawa yang menjadi skala prioritas kita itu ada PJ kegiatannya. Contoh PKM. Di PJ universitas ada penanggung jawab tingkat universitas. Kemudian di tingkat fakultas itu mengirimkan juga nama-nama untuk menjadi PJ PKM fakultas. Maka itu saja sudah 10 yang unsur dosen. 10, 11 itu baru satu kegiatan. Begitu juga dengan kegiatan yang lain. Maka prioritas kita ada beberapa, kewirausahaan satu, kemudian kewirausahaan, PKM, dan kegiatan seperti NUDC dan lain sebagainya. Dan semua kegiatan itu ada penanggung jawabnya di luar kita yang menjadi tim. Itu satu. Yang kedua juga ada tim dari di luar dari tim itu. Misal tim PKM ini ada tim pakarnya. Yang kita punya 3 juri nasional. Itu saya boleh sebutkan ya, izin. Boleh Pak? Boleh Pak. Prof Zuhra, kemudian Prof Rosalinda dari FKIP, Iya. Prof Zuhra dari Teknik, kemudian Ibu Maita selaku WD3 juga. Itu adalah 3 juri nasional di PIMNAS. Itu beda lagi tugasnya itu. Itu adalah orang yang kita minta arahannya, kemudian tipsnya dan lain sebagainya itu ada lagi. Maka sebenarnya jumlah dosen itu mempengaruhi tadi. Karena apa? Kita lanjut ke IKU 3. IKU rektor yang IKU 2 prestasi mahasiswanya. Yang IKU 3 bagaimana jumlah dosen yang mampu membawa mahasiswanya berprestasi. Dan jumlahnya sebenarnya belum cukup menggembirakan. Karena apa? Ternyata pas lihat namanya itu lagi. Nah, itu yang kita kembangkan dan alhamdulillah hari ini sih sebenarnya kalau kami melihat yang sedang berjalan dengan tambahan-tambahan kegiatan, jumlah dosen yang terlibat itu sudah menjadi lebih banyak. Karena tentu prestasi itu dipengaruhi oleh banyak orang, terutama dosen sendiri yang mampu mengajak mahasiswa ikut serta. Kalau mahasiswanya enggak, ayo ikut penelitian misalnya, ayo ikut kegiatan, itu kayaknya mahasiswanya kurang termotivasi dan saya rasa dosen nanti jalurnya sendiri, mahasiswa prestasi sendiri. Padahal sebenarnya enggak, dia bisa dikolaborasikan. Jadi kita punya tim untuk per kegiatan itu punya dan di SK-kan oleh Bu Rektor. Berarti selain dari tim kemahasiswaan itu ada lagi dosen-dosen lain serta fakultas maupun dosen ngajar di kelas gitu kan untuk berpartisipasi dan mendukung mahasiswanya untuk berprestasi gitu ya Pak. Namun di sini Pak, kami sempat kemarin dari Kemenrisma itu berkunjung ke Fakultas Keperawatan. Itu kami melakukan ya Fakultas Bapak ya sebagai dosen keperawatan. Nah, di situ kami melakukan MONEX, monitoring eksternal itu kami membicarakan tentang, kami menanyakan kepada BEM FKP itu apa sih permasalahan fundamental yang teman-teman rasakan di fakultas teman-teman. Lalu mereka memberikan jawaban, kami dengan fakultas kesehatan tentunya ya kan memiliki jadwal kuliah yang dari Senin sampai Sabtu itu full kelas sama skill lab dan itu pun ada tugas lainnya gitu ya kan Pak. Jadi kami rasanya merasa kurang untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kami ini, karena ketika kami mengikuti kompetensi-kompetensi di luar yang tentunya akan memakan waktu untuk tidak masuk kuliah. Nah, di situ mereka kan tidak merasakan adanya konversi Pak dari pihak fakultas. Mereka sudah berusaha untuk
meminta gitu kan kepada fakultas apakah tidak ada konversi agar mereka ini pun mencoba gitu Pak untuk keluar mengembangkan prestasi akademik maupun non akademik. Jadi mereka permasalahannya di situ Pak. Mereka tuh punya potensi namun tidak memiliki peluang untuk mengembangkan potensi mereka di luar dikarenakan karena ya mereka mempunyai jadwal yang kuliah yang padat gitu ya Pak. Tugasnya pun di mana-mana ya kan. Terus Semua tugas ya. semua tugas ya namanya Fakultas Kesehatan. Nah jadi menurut Bapak nih dan pas pula nih sebagai dosen keperawatan. Ya, saya sebenarnya sudah sering juga menyampaikan ini di depan tentu mahasiswa kami. Karena kebetulan nih saya mulai cerita tahun 2004 ketika keperawatan dibentuk dan saya adalah mahasiswa pertamanya. Masya Allah. Jadi angkatan pertama. Angkatan pertama ternyata. Angkatan pertama sekarang sudah menjadi dosen ya di Ya. keperawatan. Kemudian ketua hima pertama atau BEM pertama berarti. Waktu itu Aduh. masih prodi. Pendiri ternyata guys. Jadi dan Sesepuh ya Kak. ya dan ketua DPM juga. Kemudian ada kita membuat salah satu LSO ada FSI. Ya, saya memang tidak ketua tapi ikut andil. Artinya di awal fakultas itu ada, memang sistem pembelajaran sudah ada seperti itu. Terus dalam perjalanannya keperawatan itu terus berkembang dan saya sebagai mahasiswa pertamanya juga mencari pembelajaran dari tingkat universitas. Dan kalau boleh dibilang saya di BEM itu sejak 2005 ya, yang akhirnya 2008 menjadi Menteri Komunikasi Informasi pertama di BEM Undri itu saya. Wah. Dan di saat bersamaan saya mengambil salah satu kegiatan Belmawa yaitu Pomnas. Saya atlet pencak silat. Dan alhamdulillah setiap 6 bulan saya cetak medali. Masya Allah. Beri tepuk tangan dong guys. Beri tepuk tangan. Ya, terima Luar kasih. biasa. Luar biasa. Tapi tujuannya sebenarnya bukan untuk ria, tapi saya bilang Motivasi aja Pak. ya. Ini untuk buat yang nonton nih. Jadi kalau pagi kuliah, siang kita masih kuliah itu. Sore di BEM saya, di BEM Undri. Kemudian malam saya adalah jadwal latihan. Bahkan pada waktu tertentu latihan itu 3 kali sehari. Habis subuh, terus jam 7 saya nanti mandi, makan, berangkat jam 8 kuliah atau ujian, kemudian jam 11 pulang menjelang zuhur itu latihan lagi, kita kembali ke mes. Kemudian sore ba'da asar kita latihan lagi. Kalau tidak ada training center maka malam adalah jadwal latihan dan itu diberlakukan hampir setiap hari. Maka artinya apa? Saya tidak mau memaksakan juga, mungkin beda kali ya yang apa yang dicapai. Tentu memang yang pertama jam tidurnya harus dikurangi. Iya. Jadi kalau tadi bagaimana akademik harus menyesuaikan dengan prestasi kayaknya kita agak sulit karena merubah kurikulum itu sampai harus ke AIPNI kalau kami ya di tingkat nasional itu sulit untuk merubah yang namanya akademik dan memang kondisi perkuliahan seperti itu. Nah, kemudian saya sampaikan hari ini kayaknya prestasi untuk keperawatan jangan ambil deh di bidang-bidang seperti atlet. Karena apa? Karena jumlah waktu latihan. Ya. Maka seperti PKM, NUDC, maka fokus di sana. Saya ngarahkan begitu. Saya pernah menjadi PJ kemahasiswaan di tingkat fakultas. Saya bilang, ayo kita ambil yang ini saja. Jangan semua. Kalau yang atlet kayaknya kita nggak cocok deh dengan fakultas keperawatan. Dan buktinya memang setelah saya tamat, kayaknya nggak ada atlet yang pas untuk yang betul-betul di dunia Di bidang dia ya. Ya. Nah, kemudian bagaimana mensiasatinya memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita jumlah jam istirahat teman-teman itu dikurangi. Saya enggak ada nongkrong dulu. Jarang sekali nongkrong dengan teman-teman. Itu kalau udah selesai kita ke sekretariat, terus kita melaksanakan program apa untuk mengkader adik-adik sehingga kita nanti suatu saat bisa dipanen. Nah mungkin itu. Jadi kalau skillnya yang dihilangkan itu hampir tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ya. Sedangkan mereka misalnya datang nih mata kuliah Pak, namun pas kilab mereka nggak bisa datang, entah ada acara apa, pasti mereka harus mengganti ya Pak ya.
waktu skill lab yang tidak bisa mereka penuhi gitu ya Pak ya. Ya, betul. Karena skill lab itu 100%. Tetapi cara mengganti di keperawatan itu ada beberapa cara. Dia bisa ikut kelompok lain, ya. Bisa ikut dengan kelompok lain, tidak harus di kelompok dia. Kalau di kelompok dia pada saat itu maka dia nggak bisa skill lab kan. Tapi boleh diberikan kesempatan di kelompok lain. Nah, mungkin ini ada dua hal yang menjadi faktor. Yang pertama mungkin komunikasi dengan dosen yang mengajar saat itu. Yang kedua, terkadang saya menemukan mahasiswa sendiri agak antara takut dan boleh dibilang males. Karena males mengganti dia harus ekstra mengganti. Kenapa? Di dalam waktu bersama setelah itu dia yang teman-temannya masuk skill lab cuma 1 kali, dia harus mengganti jadi 2 kali gitu. Mungkin itu juga faktor, dan faktor takut dengan dosen juga masih ada loh. Ada di mana-mana pasti Padahal ada, Pak. padahal itu kebijakan dari wakil dekan, terutama wakil dekan 1. Itu wakil dekan sangat mendukung. Saya selalu berkomunikasi dengan beliau, Bu, ini ada mahasiswa kita yang mau berlomba, mengikuti lomba, maka berikan izin atau surat atau lain sebagainya. Ya, maka mungkin perlu dimotivasi saja adik-adik ini, terutama yang di BEM, dan untuk yang belum mungkin yang menjadi PR bagi fakultas itu pendanaan sih sebenarnya. Pendanaan dan mengusahakan di hari Sabtu itu sangat minim untuk digunakan untuk pembelajaran, karena kan kita Sabtu Minggu ya harusnya libur, tetapi di keperawatan itu terkadang memang hari Sabtu kita gunakan dan boleh hanya pada jam tertentu saja. Mungkin itu yang harus kita kurangi mungkin. Jadi Sabtu itu adalah waktu untuk adik-adik untuk bisa berinteraksi di dalam organisasi terutama. Mungkin itu sih. Namun Pak, kemarin kami sempat tanyakan, hari Sabtu tuh memang mereka ada punya jam kuliah juga ya. Itu tuh bisa mereka mau menggunakan waktu itu untuk berorganisasi. Namun seperti kalau membuat program kerja yang bersifat kayak seminar, workshop, itu kan perlu menggunakan ruangan ya Pak ya. Betul. Tapi pernyataan dari mereka itu mereka juga sulit untuk melakukan peminjaman untuk melakukan kegiatan program kerja yang bersifat seminar ataupun workshop. Ya, betul. Dan itu saya ngikutin terus tuh mereka, karena sebagian mereka itu menyampaikan ke kita. Komunikasi saya terutama secara pribadi dengan WD1 dan dengan PJ kemahasiswaan itu sangat sangat cair, dan kita berusaha untuk bisa memberikan fasilitas sekretariat walaupun yang berpindah-pindah, kemudian fasilitas yang lain. Kemudian untuk ruangan, memang Fakultas Keperawatan yang notabene sudah unggul, ya harusnya memiliki ruangan yang representatif untuk melakukan itu, ternyata tidak ada. Tapi fasilitas universitas kita punya kan, seperti PKM. Nah, untuk PKM sendiri penggunaannya jumlahnya jumlah yang menggunakan itu bukan keperawatan sendiri. Maka mungkin itu salah satu faktor penyebab mengapa kegiatan-kegiatan tertentu yang membutuhkan ruangan besar keperawatan itu agak sulit. Bagi saya sebagai dosen di keperawatan itu menjadi menjadi PR lah bagi keperawatan untuk menyediakan fasilitas itu. Tapi tentu hari ini mungkin di tingkat universitas sudah menjawab dengan cara adanya ruangan-ruangan tertentu atau bangunan yang baru itu di health center kompleks. Dan saya sendiri adalah orang yang pertama menggunakan ruangan tersebut. Saya bilang sama saya menjadi BEM, menjadi menteri itu bukan satu-satunya menteri, karena setelah saya ada Abror namanya, setelah itu sekarang ada Aisyah yang jadi menteri. Tapi paling tidak saya bilang saya orang pertama jadi menteri kan gitu. Maka untuk menggunakan health center itu ternyata alhamdulillah juga saya yang pertama menggunakan health center itu, memberikan apresiasi ke mahasiswa walaupun fasilitasnya sangat minim, dan di sana ruangan-ruangan untuk itu sangat representatif. Kalau yang sudah ke IC mungkin ya pernah melihat, ya lebih kurang hampir sama lah di health center. Nah, harapannya ini jadi jawaban ya, walaupun belum pindah 100%, tetapi ini kita harus
ucapkan terima kasih kepada Bu Rektor yang sudah walaupun belum serah terima tapi kita sudah dibolehkan untuk menggunakan perpustakaan kami sudah dipindahkan dan saya Oh berarti udah di sini ya Pak perpustakaannya? sudah Udah. Oh. dan saya nongkrongnya di sana sekarang. Iya Pak, terkait perpustakaan nih ya Pak. Kemarin mahasiswa itu sempat mengeluh kalau perpustakaan mereka tuh udah minim buku gitu Pak. Jadi kami mau baca ke perpustakaan ini bukunya masih itu aja, belum di-upgrade gitu kan. Kalau mau ke Panam itu menghabiskan banyak waktu, sedangkan kami punya waktu yang sedikit gitu. Itu menjadi kendala juga bagi mahasiswa ke perawatan Pak. Jaraknya jauh ya. Tapi hari ini udah pindahin semua. Udah untuk perpustakaan sudah pindah semua buku ke gedung yang baru. Baru kemarin saya ngobrol sama petugas perpustakaan, terasa sedikit buku kita ya, karena ruangannya besar. Kan? Iya. Tapi saya sudah melihat pimpinan fakultas ya. Ini sebenarnya punya pimpinan nih kebijakan pimpinan. Itu sudah meminta dosen untuk memberikan judul-judul buku yang untuk upgrade. Itu saya sudah lihat di himbauan dari pimpinan untuk itu. Yang mudah-mudahan buku-buku yang diminta oleh para dosen, terutama ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang baru selesai kuliahnya itu kan pasti bukunya itu minta yang baru ya kan, yang terbaru. Mudah-mudahan ini bisa terpenuhi dan fasilitasnya juga sudah oke. Memang banyak ruangan untuk menempatkan buku. Hari ini di di perpustakaan yang baru itu ruangannya masih terasa kosong karena mungkin selama ini perpustakaannya mungkin lebih kecil. Bukunya saya pikir bukunya banyak itu kalau di perpustakaan yang lama, tapi kemarin kita sedikit ya. Iya ya katanya. Nah mungkin saya yakin terus berbenah di samping keterbatasan yang ada di Fakultas Keperawatan itu sendiri sebenarnya, dan kita akui memang punya lah keterbatasan, tapi alhamdulillahnya untuk prestasi di tingkat wilayah keperawatan mendapatkan nomor 3 kan se-universitas. Jadi kita apresiasi karena yang saya kebetulan punya hitungan di tingkat universitas ya keperawatan dapat, artinya juga tidak kalah dengan teman-teman dari fakultas lain karena memang perbandingannya mahasiswa. Jadi 3 fakultas kecil jumlah mahasiswanya, keperawatan, kedokteran dan hukum itu justru meraih pencapaian IKU dan SIMKAD yang bagus sebenarnya. Karena dia perbandingannya jumlah mahasiswa. Yang sulit itu FKIP yang jumlah mahasiswanya banyak, dia harus kejar teknik yang dia harus kejar sebanyak-banyak mungkin. Itu mungkin gambaran di keperawatan. Oke, ini untuk Mbak Angga nih yang selaku Presiden UKM URC dulu ya tahun kemarin 2024 nih. Bagaimana peran wadah organisasi dalam mendukung prestasi mahasiswa terutama di Undri ini? Oke, kini nyambung perkataan Abang tadi ya, Abang bilang bahwasannya ekosistem Undri itu memang harus dibangun dari beberapa pihak, salah satunya lewat kelembagaan. Baik lagi kalau emang dari Undri sendiri melalui rektor khusus dari wakil rektor memang udah mengarahkan nih kelembagaan, memang kalau bisa kita fokus pada program-program yang berbasis IKU. Nggak semua harus akademik gitu. Kita ambil contoh aja, misal ada di Undri UKM olahraga gitu. Nah kita pengennya memang dari Undri UKM olahraga juga gimana fokus pengembangan kegiatan-kegiatan berbasis olahraga yang nantinya bisa menghasilkan prestasi-prestasi di bidang olahraga gitu. Sehingga non akademik juga nanti bisa kita masukkan ke data prestasi mahasiswa. Atau memang ada namanya KOPMA, Koperasi Mahasiswa, berarti di bidang wirausaha. Kita pengen memang mereka fokusnya buat kegiatan di bidang pengembangan ke sana dan juga menghasilkan prestasi sesuai memang jalannya. Karena kalau kita bicara UKM itu kan sebenarnya lebih ke perminatan seperti itu kan. Misal ke Aroyan. Karena mungkin kita ada fokus MTQ ya Pak. Kita memang pengen fokus Aroyan gimana bisa fokus nih mempersiapkan mahasiswa untuk kita bisa lomba ke MTQ nantinya gitu. Nah kalau memang URC seperti URC kan memang fokusnya kita ke bidang akademik. Jadi mungkin memang kita fokusnya ke hal-hal kepenulisan seperti KTI, ESI. Atau kita udah fokusnya itu sekarang ke kegiatan-kegiatan Belmawa tadi atau Puskesmas. Kita ada kelas PKM, kita ada kelas P2MB dan sebagainya gitu. Kelas Mapres juga kan? Ya kelas Mapres tentunya. Juga kita memang kalau diartikan sebagai penyelenggara nih dari kegiatan-kegiatan yang dari Undri, kita juga lakukan sosialisasi sebelumnya gitu. Nah ini sekarang kita bahas permasalahannya nih. Juga kita sebenarnya setiap di forum kami Pak, di forum mahasiswa kami sering bahas selalu kelembagaan itu sebut pertama mungkin terkait informasi pelaksanaan yang mepet nih Pak. Jadi kayak tiba-tiba kita mungkin minggu depan udah harus KDMI,
fakultas ini belum ngapa-ngapain gitu loh. Jadi nggak Iya. persiapannya itu masih kurang ya Bang. Jadi untuk mencapai target kita tuh pun agak susah ya. Iya betul. Pada akhirnya kalau kita bicara target, kita pengen memposisikan mahasiswa kita menang nih di nasional atau berada di nasional mungkin agak sulit karena memang balik lagi beberapa kadang kegiatan itu memang kita adakan secara mendadak sehingga kurangnya itu di fakultas sehingga fakultas nggak bisa mengirimkan mungkin delegasi terbaiknya di UNRI. Begitupun ketika di UNRI akhirnya ala kadernya pun kalau kita lihat nanti akhirnya yang menang itu aja. Nah tersebut yang namanya itu aja itu kan nggak pengen kita capai seperti itu. Sehingga memang di setiap forum mungkin kalau tahunnya ada forum juga kita katakan bahwasannya kalaulah bisa memang ada pelaksanaan seperti yang tadi gitu kan Pak. Memang pelaksanaannya kok bisa tahun ini gitu Kak. Misal dari fakultas udah ngelaksain seleksi untuk akademi atau Indonesia itu di tahun ini. Jadi untuk ngirim tahun depan itu bisa. Karena balik lagi sebenarnya kalau memang namanya informasi juga kita nggak bisa paksakan. Kalau ibaratnya informasi dari Belmawa itu tiba-tiba aja gitu kadang. Selalu tiba-tiba informasinya dia mau nggak mau kita langsung harus adakan gitu. Sehingga solusinya adalah baik dari kita juga kita selalu sampaikan ke mahasiswaan gimana kita mendorong dari segi fakultasnya dulu, dari segi jurusannya dulu. Baik lagi kayak ekosistem tadi Pak Sarwi bilang memang nggak hanya dari UNRI-nya aja, tapi kalau namanya prestasi harus dibangun dari fakultas, jurusan sampai ke prodi gitu. Iya. Itu yang memang sampai hari ini UNRI itu belum maksimal gitu. Oh, belum maksimal tapi sudah ditekankan begitu ya Iya. Bang. Nah kalau kita tadi bicara soal tim-tim yang mengandung prestasi gitu kan, kita boleh ambil contoh yang mungkin bisa diambil nih Pak untuk fakultas lain seperti FK Pak, mungkin yang ada tim prestasinya Pak, tim prestasinya. Jadi setiap kegiatan-kegiatan Belmawa itu selalu disosialisasikan oleh tim prestasi tersebut. Yang sudah. Nah kita pengennya memang di semua fakultas itu juga gitu mensosialisasikan. Mungkin bisa lewat lembaganya atau lewat birokrasinya sebagainya kerjasama sehingga informasi itu mahasiswa bisa dapat lebih cepat. Nah pada akhirnya persiapan yang lebih matang itu menghasilkan prestasi yang lebih kuat. Kalau kita ambil contoh nih di tahun 2024 kalau kita bicara mungkin kita ambil PKM lah Pak. Mungkin PKM yang paling bergengsi karena kalau kita menang PKM nama univ kita seketika naik aja gitu. Teman-teman mungkin tahu Unhas, Universitas Hasanuddin. Ya mungkin sebagian kita dulu nggak tahu mereka siapa gitu kan hanya universitas di Sulawesi. Tapi ketika secara mengejutkan gitu kan mereka jadi juara umum di PKM, seketika namanya naik satu nasional tahu gitu. Nah setelah kita jelajahi kita identifikasi lagi kenapa mereka bisa seperti itu gitu kan. Pada akhirnya universitas yang mungkin tergolong biasa aja mungkin yang orang nggak kenal tiba-tiba jadi juara umum PKM gitu kan. Memang persiapannya yang luar biasa gitu. Jadi memang sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari 1 tahun lalu. Sebelum informasi itu ada mereka udah berjuang lebih dulu. Jadi itu sih kalau memang sekarang nggak bisa hanya dari kelembagaan menurut Angga Pak. Karena juga harus baik lagi dari mahasiswa fakultas, jurusan atau prodi juga harus kerjasama. Jadi paling penting mungkin sekarang itu informasi dulu Pak. Karena penyakitnya mahasiswa selalu menyampaikan informasi itu nggak ada informasi turun. Karena baik lagi kalau cuma ngandalin kemahasiswaan, ngandalin lembaga, memang kadang informasi susah turun gitu. Jadi memang harus diturunkan lagi lewat fakultas, jurusan prodi, agar mahasiswa juga tahu bisa mempersiapkan. Selain itu juga mungkin adanya pendampingan, pelatihan dan sebagainya gitu. Kadang memang kurangnya UNRI adalah kita cuma nyuruh mahasiswa ikut, tapi kita nggak ada pendampingan ke arah sananya gitu. Nah, ini peran lagi nih lembaga-lembaga. Peran lagi lembaga gitu. Karena waktu itu 2024 juga kan, juga pernah beberapa kali itu kalau di beberapa fakultas ada penghargaan gitu Pak dari BEM-nya untuk hima-himanya. Kalau di FEB ada FEB Awards, ada di FKIP ada BF Awards, ada MIPA Awards gitu. Jadi kita memang sidak dan salah satu aspek penilaian di buku penilaian untuk kategori lembaga paling berprestasi itu adalah keterlibatan kegiatan mereka dalam kegiatan yang berbasis prestasi itu. Karena sekarang kalau emang kita mau KTI, BPC itu sudah lebih mudah Pak. Sabrina mau belajar KTI bisa sekarang diajarkan Pak. Atau Alfan mau belajar BPC sekarang bisa gitu. Cuman hal-hal tadi itu yang UNRI itu kan udah jauh gitu Pak. Karena kalau kita bicara, kalau kita lihat data singkat mau aja udah banyak lah Pak mahasiswa berprestasi yang di bidang KTI itu udah mungkin semua ada gitu. Cuma baik lagi, sekarang kita mau bawa UNRI itu terkenal di nasional. Kita mau bawa nama UNRI meningkat lagi di nasional. Ya satu-satunya jalan adalah lewat kegiatan-kegiatan berbasis prestasi kegiatan Bermalwa yang ada tadi. Itu yang harus ditekankan dari tingkat jurusan. Karena ketika kemarin kita melihat dari jurusan memang belum beberapa gitu. Penyebarannya belum banyak. Mungkin ada satu jurusan atau satu fakultas dia melaksanakan kegiatan ini, kegiatan itu, kegiatan edisi atau kegiatan PPK Ormawa sebagainya gitu kan Pak. Nah tapi ada beberapa fakultas dan beberapa jurusan yang memang tidak melaksanakan sehingga ada ketimpangan gitu. Nah ini yang kita coba gimana pemerataan itu nanti
bisa sejalan gitu. Pemerataan ini bisa terjadi gitu. Jadi baik lagi kita harus tekankan prestasi itu harus dibangun dari tingkat prodi, dari jurusan gitu. Semuanya harus punya kesadaran. Jadi ya secara nggak langsung itu juga nanti meningkatkan prestasi kita di Universitas Riau itu sendiri. Dan tentunya kalau udah dari prodi berarti dari kelembagaan kan, berarti dimulai dari hima-hima juga, dari itu udah harus mulai concern gitu. Nggak harus dari UKM aja, nggak harus dari BEM fakultasnya aja, tapi himanya juga harus turut serta. Karena kita lihat beberapa tahun ke belakang memang ada penurunan dari hima terkait kegiatan-kegiatan pendukung dari ekosistem prestasi ini. Jadi memang udah mulai concern gitu kan, makanya juga dari birokrasi, dari mahasiswa juga udah menekan banget nih untuk lembaga, tolong fokuskan kegiatan itu di bidang IKU. Berarti menjadi evaluasi ya Bang untuk jadi bagaimana sih mahasiswa ini supaya ikut serta dan mempunyai persiapan. Udah tercipta belum Bang evaluasi ini untuk menekankan hima untuk mendukung mahasiswa-mahasiswa tersebut untuk mempersiapkan berbagai bidang perlombaan agar apabila informasi perlombaan itu telah ada gitu kan. Jadi mahasiswa tersebut tidak lagi untuk mempersiapkan dengan buru-buru gitu. Jadi hasilnya tidak maksimal. Apakah sudah ditekankan kepada hima-hima tersebut untuk melakukan persiapan yang matang gitu Bang? Oke. Kalau kita bicara untuk ke hima itu informasi sebenarnya ada dua. Yang pertama memang mungkin dari kemahasiswaan atau dari dekanatnya. Kembali lagi nih tadi bahwasannya sekarang kemahasiswaan atau dekanan emang udah pokoknya lembaga mahasiswa ya Pak, kegiatannya itu harus berbasis IKU. Karena ya salah satunya yang bisa mendukung prestasi UNRI yaitu memang dari kelembagaan gitu. Dari kita bisa mengadakan perlombaan atau kita menciptakan tadi mahasiswa berprestasi yang lahir dari kelembagaan tersebut. Karena baik lagi dana kelembagaan ini banyak gitu. Rasanya sayang kali kalau kita nggak manfaatkan untuk hal-hal yang memang berbasis prestasi. Makanya ya UNRI udah ngasih dana segitu besarnya, ya harapannya lembaga bisa ngasih impact yang baik juga gitu untuk UNRI, khususnya baik lagi di bidang prestasi, karena prestasi yang mungkin paling penting sekarang di UNRI gitu kan. Lalu juga untuk informasi memang, nah ini fungsinya BEM UNRI juga sekarang hari ini. Gimana BEM UNRI harus bisa turun langsung ke jurusan, turun langsung ke prodi, menyampaikan hal-hal yang mungkin harus dipersiapkan. Karena balik lagi tadi gitu kan, karena kalau hanya mengandalkan informasi dari dekanat, informasi dari mahasiswa, mungkin memang kadang misleading, kadang misinformasi, kadang mungkin tidak sampai. Ya itulah fungsinya mungkin BEM UNRI hadir gitu kan sebagai jembatan informasi kemahasiswaan, sebagai jembatan keresahan, keluhan gitu yang nanti bisa sama-sama kita selesaikan. Mungkin sekarang butuh namanya kolaborasi nih, butuh kolaborasi antar lembaga keilmuan, hima atau BEM juga, nanti mungkin bekerja sama dengan URC juga biasanya. Nah itu kolaborasi ini yang harus kita lakukan bersama. Karena memang kita punya forum tadi, ya kita tujuannya untuk balik lagi sama-sama kita ngasih tahu apa kurangnya dari fakultas, kita kasih tahu solusinya dan juga kita mempersiapkan hal-hal yang mungkin kita inginkan gitu. Karena pasti kita punya satu tujuan yang sama ya kalau untuk prestasi di UNRI, kita nggak bisa sendiri-sendiri, ya kita harus sama-sama gitu. Jadi mungkin pesan nih untuk seluruh kelembagaan mahasiswa, dikuatkan lagi kolaborasinya, jangan sendiri-sendiri lagi gitu. Kita harus sama-sama gitu, karena kalau sendiri itu pasti berat gitu. Mungkin gitu sih. Oke. Ini sangat luar biasa sekali ya, dan jujur banget ya Bang. Saya sangat termotivasi sekali yang Abang bilang tadi kalau Universitas Sultan Hasanuddin itu yang dulunya tidak juara ya di bidang PKN, tapi akhirnya tahun berapa ya juara kemarin itu? Tahun lalu juara. Nah, ini juara umum. Ya juara umum ya. Ini sangat bisa mengembalikan potensi atau mengembangkan motivasi kepada seluruh mahasiswa terutama yang mengikuti bidang PKM ini. Oke. Ya. Kita lanjut ya Pak, Bang Angga. Lalu Pak, bagaimana cara membangun budaya nih Pak yang berprestasi terutama di semua jurusan di Universitas Riau? Ya sebenarnya menyambung apa yang disampaikan Angga juga. Ini kita kan udah satu frekuensi masalahnya. Ya. Jadi di tingkat universitas saya yakin dan percaya sosialisasi tentang IKU sudah maksimal. Kemudian kita bisa pastikan pimpinan rektorat sampai dengan pimpinan fakultas itu sudah sama persepsinya bahwa kegiatan kemahasiswaan itu sudah fokusnya mencapai IKU dan SIMKAD mawar. Itu tidak ada lagi, itu setiap kita bertemu, setiap kita ada pertemuan, rapat dan lain sebagainya itu sudah jadi sudah menjadi barang biasa bagi kami untuk mendiskusikan. Nah tinggal adalah bagaimana
teman-teman terutama di jurusan atau di Hima Prodi itu bisa membuat kreativitas karena untuk ngerubah kegiatan yang sudah lama bertahun-tahun menjadi kegiatan di Hima itu enggak mudah. Ya. Sekarang enggak usah diubah 100%. Tetapi ubahlah kegiatan itu sehingga dia bisa dicantolkan ke IKU. Pasti IKU itu prestasi juga ujungnya. Nah, itu yang diharapkan. Jadi kita di universitas kurangi kegiatan yang sifatnya seremonial. Ya, nanti musik gitu, live musik misalnya kan. Ya, kalau live musiknya dijadikan ajang lomba, maka dia prestasi. Tapi ajang lombanya jangan antar prodi di fakultas. Tidak juga antar fakultas di universitas, tapi naikkan menjadi antar perguruan tinggi lah minimal di tingkat provinsi misalnya. Kalau perlu dia tingkat nasional. Itu saja yang diubah sebenarnya. Teman-teman mau nggak ngerubah itu sedikit? Nah, gitu. itu terkait mau nggak teman-teman merubah itu sedikit. Nah, jadi bagaimana nih Pak tanggapan Bapak terkait sebenarnya mahasiswa ini punya potensi, tapi dia nggak mau nih Pak, ada rasa takut, entah ragu untuk mengembangkan prestasinya. Itu bagaimana Pak terkait mahasiswa yang seperti itu? Tunggu bentar, takut. Saya disclaimer dulu nih. Takut karena dia faktor diri sendiri Iya, atau faktor diri sendiri. Jadi bagaimana supaya dia itu terbawa gitu Pak untuk ingin bisa mengikuti ajang-ajang perlombaan, sehingga kan itu menjadi kebanggaan juga ya Pak bagi Universitas Riau. Betul. Kalau saya berpikir kalau untuk diri sendiri memang harus ditumbuhkan dari diri sendiri. Tapi kita ada cara menumbuhkannya. Apa tuh Pak? Kita sudah wajibkan SKPI kan, surat keterangan pendamping ijazah itu wajib. Mau tidak mau, suka dia tidak suka, dia harus memilih prestasi dia sendiri. Karena kalau keluar nanti kosong itu nggak bisa. Prestasi itu ada 10 yang didaftarkan, itu wajib. Maka kita akan paksa gitu kan untuk teman-teman ikut, baik dalam bentuk dia berorganisasi. Harapannya kalau dia berorganisasi dia akan terpengaruhi oleh teman-teman yang berprestasi juga kan. Iya betul Pak. Terus yang berikutnya kita nggak hanya takuti dengan SKPI, tapi kita kasih reward juga. Nanti kalau seandainya teman-teman dapat juara ada rewardnya loh. Oke. Nah, tapi jangan lihat besarnya dulu ya. Iya. Karena semakin tahun ya. Semakin tinggi kita siapkan misalnya 100 juta ternyata reward butuh 200, terhutang lagi kita. Kita nanti masuk media terus. Terus terang saya tuh berapa kali dihubungi sama media karena tahun lalu ya MTQ gitu ya. Dana kan maksimal 100. Terus ternyata reward yang diberikan itu lebih dari 100, maka kita bayarkan di tahun depan gitu kan. Wah, itu udah kejar-kejar media. Tetapi enggak apa-apa. Tapi bentuknya adalah reward dan SKPI. Nah, itu yang kita sudah berikan dan kita sudah keluarkan juga peraturan rektor tentang itu. Hanya mungkin kita perlu beradaptasi lah. Yang beradaptasi itu ada 2 loh, mahasiswa dan dosen, terutama prodinya. Kadang ada yang bisa dikonversi, ada yang nggak bisa dikonversi. Ini tarik ulur terus nih. Jadi laporan-laporan ke kita. Tapi memang dari universitas sudah memberikan kebijakan itu. Harapannya di tingkat prodi itu bisa dikomunikasikan dengan sebaik mungkin sehingga reward itu juga cocok dengan prestasi mahasiswa. Sudahlah dikasih reward, dipaksa kayaknya enggak perlu takut lagi untuk berprestasi gitu. Oke, jadi terakhir nih Pak. Terakhir bagaimana sih harapan gitu kan? Harapan untuk mahasiswa dari Bang Angga dulu nih. Dari segi mahasiswa gitu kan. Apa harapan Abang terkait Universitas Riau untuk pengembangan prestasi mahasiswa yang ada di Universitas Riau? Bagaimana harapan Abang gitu untuk mahasiswa ini bisa mengembangkan prestasi tidak hanya tingkat Universitas Riau tapi tingkat nasional? Oke. Pertama ya, untuk segala kebijakan yang mungkin sudah dibuat dari pihak birokrasi, pihak rektorat itu harusnya dipertahankan mungkin hal-hal yang udah dibangun dengan ekosistem yang baik ya, baik dari reward, baik dari pelaksanaan lomba itu memang harus dipertahankan karena baik lagi terkait SKPI juga tadi kan, itu memang yang mungkin memotivasi dari mahasiswa untuk berprestasi. Tapi mungkin dari sisi mahasiswa yang kita bahas, mungkin ada satu aspek yang paling penting
untuk menyambung perkataan Bapak tadi, menyambung pertanyaan tadi juga sebelum lanjut untuk gimana membangun minat mahasiswa gitu kan. Dan saya pernah baca satu quotes Pak, bahwasannya buatlah prestasi itu menjadi sebuah dakwah. Artinya ketika kita berprestasi, gimana cara kita bisa menebar hal-hal baik, menebar dakwah. Maksudnya dalam hal ini adalah dakwah itu menuju kebaikan. Ketika kita berprestasi, kita harus bisa mengajak orang lain juga untuk ikut berprestasi gitu. Jadi kadang dalam diri seseorang itu dia memang butuh akan paksaan gitu. Mungkin kalau tadi kayak abang dulu, pertama kali abang ikut lomba itu semester 2, itu dipaksa dosen disuruh ikut PKM. Kalau enggak nilai matkulnya 0 gitu, ya atau gimana. Nah mungkin awalnya itu gak enak dipaksa sebagainya, tapi setelah dijalani ada hal-hal baik yang didapatkan, ternyata untuk memulai sesuatu, untuk mulai berprestasi itu ternyata seru gitu. Atau mungkin juga ajakan dari teman atau gimana. Karena balik lagi, orang-orang yang mungkin dia tuh sebenarnya bukan nggak mau prestasi, tapi balik lagi Sabrina bilang dia takut sebenarnya, takut nih nggak bisa gitu, sehingga harus ada dorongan, sehingga harus ada bantuan dan sebagainya gitu. Nah, maka di sini yang selalu abang sampaikan juga ke rekan-rekan abang yang mungkin berprestasi juga, gimana ketika kita udah bisa melahirkan prestasi untuk diri sendiri, kita harus bisa melahirkan prestasi untuk orang lain gitu. Itu yang harus dicapai gitu Pak. Jadi anggaplah prestasi sebagai dakwah. Jadi gimana nantinya dari prestasi itu bisa menghasilkan prestasi-prestasi yang baru. Itulah ekosistem yang harus dibangun di Undri sekarang. Kita harus saling mendorong. Memang perlombaan itu kadang kompetitif, tapi nggak ada salahnya sekali kita kolaboratif, kita saling membantu gitu. Itulah caranya untuk ngebangun bibit-bibit tadi. Nah untuk harapan sendiri, harapan prestasi di Undri sendiri, tadi sih yang mungkin udah kurang-kurang kita bahas dari awal, gimana ekosistem prestasi itu kita bangun lagi dari prodi gitu. Dari prodi, dari jurusan gimana udah punya kesadaran hal ke sana, gimana dari jurusan dari prodi harus bisa wajib mendorong mahasiswanya untuk berani nih berprestasi. Tapi dengan catatan harus diberi juga pelatihan dan bimbingan. Karena Pak juga ngerasa dulu sering disuruh ikut lomba tapi nggak ada nih Pak bimbingan pelatihannya, jadi ya suruh tanding aja udah gitu. Tanding aja gitu. Minus persiapan ya Bang. Iya, jadi ibaratnya udah daftar aja. Yang ngapain kita kok cuma daftar aja kan, kita ujungnya mau menang udah dapat prestasi gitu. Jadi harapan untuk Undri adalah kita mulai dari bawah, kita mulai dari akar nih Pak. Kita mulai dari akarnya dulu, dan dari akarnya juga udah kita kuatkan lagi pembinaan dan pelatihannya. Saya rasa yang dibutuhkan Undri itu sekarang persiapan dan pelatihan seperti itu. Dan juga itu harus dimulai dari titik terbawah. Mungkin itu sih harapan di Undri ya, semoga ekosistem prestasi kita terus yang sekarang semakin terjaga, yang mungkin kurang kita tingkatkan. Oke, jadi harapannya teman-teman itu untuk mencapai prestasi mahasiswa tidak hanya di Universitas Riau maupun nasional, itu antara kelembagaan, bidang kemahasiswaan serta mahasiswa itu sendiri itu harus saling mendorong gitu ya Bang ya, harus saling membantu gitu kan, karena permasalahannya itu tidak hanya satu ya kan Bang. Jadi untuk mencapai target kita tentu perlu adanya dukungan dari luar ya Bang ya. Oke, jadi itu menjadi permasalahan sendiri dari Universitas Riau untuk mengembangkan potensi mahasiswa berprestasi itu ya Bang. Apa satu lagi mungkin keterlibatan dosen tadi yang mungkin sekarang udah banyak, mungkin itu bisa ditingkatkan lagi gitu. Nah memang dosen yang paling kalau sekarang berpengaruh untuk kegiatan prestasi mahasiswa. Apalagi kalau kita ikut lomba, kita butuh bimbingan, ya ujungnya kita pasti ke dosen ya Pak, ke dosen gitu. Jadi keterlibatan dosen dalam hal akademik, keterlibatan dosen dalam penguatan prestasi itu juga harus didorong gitu. Jadi nggak hanya dari mahasiswa, sekarang 4 ya kita dapatkan, dari mahasiswa, dari dosen, dari birokrasi dan juga dari kampus gitu kan. Dari mahasiswa, dari dosen, kelembagaan dan birokrasi. Nah 4 tadi nih mungkin harus kita kuatkan dari akar, dari prodi dan jurusan. Mungkin itu sih. Oke, kalau untuk Pak Safri nih, apa harapan kepada mahasiswa Universitas Riau untuk mengembangkan potensinya atau prestasinya di setiap mengikuti lomba tersebut? Sebenarnya yang pertama tumbuhkan itu rasa bangga terhadap alma mater. Ya, benar. Kemudian akhirnya kita mengeluarkan rasa cinta juga terhadap Universitas Riau. Karena saya dengan sangat sadar ketika menjadi mahasiswa saya tumbuhkan itu memang. Jadi kalau saya pergi tanding itu tidak pernah saya diminta dana ke universitas ataupun ke fakultas. Karena apa? Membawa logonya saya sudah bangga gitu. Karena kan mewakili kan. Mewakili. Jadi setiap saya berangkat kan kita membawa logonya universitas. Jadi itu rasa cinta itu. Kemudian kalau seandainya
rasa cinta itu sudah ada, maka kita juga akan menemukan dengan cinta kita sendiri. Dan akhirnya saya bertemu lagi di sini ya kan. Nah, ada dulu saya ingat ada quote ya, dia punya quote. Saya punya quote itu dan itu saya terbitkan ketika saya lomba itu. Apa quote-nya? The real champions is not just winning the competition. Ya, setiap juara sejati itu bukan dia harus menang dia setiap pertandingan, tetapi everyone to stand up for every failure. Jadi dia yang mampu bangkit dari kegagalan. Pernah nangis nggak lomba, nggak juara? Kalau saya sudah pernah nangis, dan nangisnya yang betul-betul nangis. Karena apa? Target waktu itu emas, itu kalahnya di penyisihan. Karena latihannya 3 bulan, selama 3 bulan latihan itu saya puasa untuk nurunin berat badan. Kalau pencaksilat itu ada berat badan, itu puasa iya, latihan iya, ternyata hasilnya kalah di penyisihan. Itu ya itu luar biasa dan muncullah kuat itu. Memang saya baca buku. Nah, itu membuat saya kembali bersemangat dan akhirnya kita menemukan dengan cinta kita kembali setelah sekian lama kembali menjadi dosen dan ngurusin yang seperti ini juga gitu ya. Jadi harapannya untuk kembali lagi kepada diri kita sendiri. Iya. Bagaimana kita mengusahakan apa yang sesuai target kita. Di luar dari seperti mahasiswa yang ingin seperti Bapak lah tadi, ada kemampuan dalam pencaksilat. Tentu Bapak selalu mencari informasi terkait lomba-lomba yang ada pencaksilat. Namun tidak mungkin rasanya Bapak selalu membebani pihak Universitas Riau untuk mendanai Bapak untuk ikut itu. Jadi inisiatif sendiri untuk mengikuti itu, namun ada rasa cinta dalam diri sendiri untuk rasa bangga bahwa saya nih bawa nama Unri nih keluar ya kan Pak. Jadi di situ menjadi sebuah tonggak untuk bagaimana sih mencapai kemenangan tersebut ya, di luar lah dari kemenangan atau kekalahan, tetapi setidaknya sudah mencoba walaupun gagal itu tidak menjadi Tak ada hambatan masalah. ya kan Pak. Tapi tidak juga menghilangkan tanggung jawab universitas ya terhadap prestasi. Saya disclaimer lagi nih. Maksud saya membawakan diri saya ketika mahasiswa. Tapi kalau yang pembinaan dan segala macam itu kita sudah lakukan. Enggak. Jadi sekarang nih PPK Ormawa, PKM itu belum ada jadwal loh di tingkat universitas. Tapi kita sudah paksakan mahasiswa karena kita nggak mungkin menunggu permasalahan yang telah lama itu. Belmawa itu mengeluarkan jadwal itu. Betul, Pak. Yang membuat kita mepet terus nih kan, tapi sekarang nggak, kita jalankan aja nih. Karena di tingkat kementerian itu belum tentu ada lomba itu, tapi kita yakin dan percaya tidak ada lomba, maka hari ini Pak WR3 terutama menginstruksikan ke kita cepat lakukan seleksi. Maka sekarang kan sudah mulai, walaupun Timnas tidak tahu kapan. PPK Ormawa nggak tahu kapan, tapi kita sudah seleksi proposalnya. Harapan kalau ada waktu, kita itulah waktu pembinaannya. Itu mungkin strateginya. Termasuk MTQ sendiri. Kita sudah lakukan seleksi di tahun lalu. Dan untuk mempersiapkan untuk tahun ini. Nah, itu sudah kita upayakan karena memang terkait jadwal agak sedikit enggak bisa kita memaksa Belmawa karena di kementerian sendiri ada dinamika juga yang terjadi. Mereka juga masih bapak-bapak kita kan dulu memikirkan banyak, tambah lagi efisiensi ya kemarin. Alhamdulillah tetap ada kegiatan itu tetap dilaksanakan sih, dan kita sudah dari awal diinstruksikan oleh WR3 lakukan aja, ada nggak ada kita lakukan biar jangan buru-buru gitu. Dengan WRC juga kan? Iya betul. Betul. Udah berarti Unri udah berbenah sekarang. Baik. Beberapa kegiatan alhamdulillah sudah. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Baik teman-teman, jadi terkait pembahasan kita pada hari ini itu tentang ekosistem prestasi mahasiswa, tentunya itu menjadi hal penting ya Pak ya dalam sebuah instansi Universitas Riau, karena itu akan mendukung yang namanya IKU tadi ya kan, dan tidak terlepas dari latar belakang masalahnya nih. Mahasiswa itu bagaimana pendorongannya, bagaimana dukungannya, tentu itu menjadi faktor utama dalam untuk mencapai target IKU tadi. Nah, teman-teman, baik teman-teman, untuk teman-teman yang rasanya memiliki potensi dalam diri itu, jangan ragu untuk mengembangkan potensi kalian karena Universitas Riau sudah memberikan peluang untuk kalian ikut dalam mengembangkan potensi kalian. Tinggal dari dalam diri kita sendiri bagaimana kita untuk mencari tahu serta berusaha untuk mengambil andil dari untuk mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada. Jadi
Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast ini. Saya Sabrina Aisyah Zulfa dan rekan saya Muhammad Alfat. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Angga dan Pak Sapri atas ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat hari ini. Amin. Terima kasih Fat Sama-sama, dan Pak. Sabrina juga. Oke. Terima kasih Angga. Terima kasih Pak.